Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program linear, tapi sebelum itu kalian harus pastikan dulu materi prasyaratnya harus dikuasai, yaitu gradien garis lurus, kemudian persamaan linear dua variabel, dan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, garis besar yang akan kita bahas di program linear ini ada 3. Yang pertama definisi, yang kedua masalah kontekstual yang meliputi fungsi objektif atau fungsi tujuan, dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Berikutnya nilai optimum meliputi metode titik sudut dan metode garis lidik. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama definisi. Sebelum kita mendefinisikan apa itu program linear, di sini saya berikan ada 2 masalah. Masalah yang pertama pertidaksamaan linear dua variabel, yang kedua program linear. Nah, di sini coba kita pahami, kemudian dicermati, kemudian temukan perbedaan antara masalah 1 dengan masalah 2. Sehingga nanti bisa kita simpulkan masalah seperti apa yang bisa diselesaikan dengan cara program linear. Nah, kita pahami dulu. Pemilik toko bangunan Abadi Jaya akan mengirim paling sedikit 2.400 batang besi dan 1.200 sak semen. Truk A dapat mengangkut 150 batang besi dan 100 sak semen. Truk B dapat mengangkut 300 batang besi dan 100 sak semen. Berapa banyaknya truk A dan truk B yang mungkin dapat disewa? Kemudian masalah yang kedua di sini dalam kasus yang sama, hanya saja di sini ditambahkan faktor biaya. Biaya sekali angkut truk A sebesar 80.000, biaya angkut truk B sebesar 110.000. Kemudian yang ditanyakan biaya sewa truk agar yang dikeluarkan itu menjadi minimum. Nah, secara sekilas itu perbedaannya di sini ada di faktor biaya ya. Kemudian di sini yang harus kita perhatikan ada istilah penting dalam program linear atau dalam masalah pertidaksamaan linear. Ada istilah paling sedikit. Paling sedikit itu berarti boleh lebih atau boleh sama dengan. Nah, atau di dalam matematika itu disimbolkan dengan tanda seperti ini. Kemudian untuk lebih jelasnya, letak perbedaan antara pertidaksamaan linear dua variabel dengan masalah program linear, bisa kita buat model matematikanya. Kalau dari masalah tadi kita misalkan jumlah truk A yang disewa adalah X, jumlah truk B yang disewa adalah Y. Kemudian kita bisa buat tabel di sini. Di soal tadi, di masalah yang tadi kan disebutkan ada truk A dan truk B yang akan mengangkut besi dan semen. Truk A bisa mengangkut 150 besi dan 100 semen. Truk B bisa mengangkut 300 besi dan 100 semen. Dengan paling sedikit yang diangkut, besi itu lebih besar dari sama dengan 2.400 dan semen lebih besar dari sama dengan 1.200. Nah, di sini tinggal kita tuliskan ke bentuk model matematikanya. 150x ditambah 300y lebih besar sama dengan 2.400. Kemudian 100x ditambah 100y lebih besar sama dengan 1.200. Kemudian untuk yang masalah program linear, di sini dalam kasus yang sama, ini kan sama ya, tinggal ditambahkan 1 kolom lagi untuk biayanya. Biaya sekali angkut truk A itu 80.000, biaya sekali angkut truk B adalah 110.000. Kemudian, nah,
untuk model matematikanya di sini juga sama, ditambahkan lagi dengan biaya. Kalau biaya di sini bukan bentuknya pertidaksamaan ya, tapi bentuknya suatu fungsi, yaitu 80.000 X ditambah 110.000 Y. Nah, fungsi ini nanti yang akan digunakan untuk mencari penyelesaian optimumnya. Penyelesaian dari masalah pertidaksamaan linear dua variabel ini itu suatu daerah penyelesaian. Jadi penyelesaiannya itu sangat banyak kemungkinannya. Kemudian karena tidak ada batasan biaya, jadi asal kita menyewa truknya banyak dan bisa mengangkut sebanyak-banyaknya besi dan semen, itu sudah termasuk dalam penyelesaian dari masalah pertidaksamaan linear ini. Tetapi kalau dalam masalah program linear, di sini ada faktor biaya yang harus diperhatikan. Karena ingin biaya yang dikeluarkan itu minimum, berarti dari penyelesaian pertidaksamaan ini nanti dimasukkan ke fungsi ini, dicari yang nilainya paling kecil, seperti itu. Ini baru gambaran awal dulu ya, belum kita selesaikan sesuai dengan langkah-langkah program linear. Nah, dari dua masalah ini sudah bisa kita simpulkan definisi dari program linear. Jadi program linear adalah cara untuk menentukan penyelesaian optimum dari persoalan linear yang batasannya berbentuk pertidaksamaan linear. Nah, jadi secara umum itu juga bisa kita tuliskan program linear itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, fungsi objektif atau fungsi tujuan itu berbentuk linear. Secara umum bisa dituliskan ini boleh Z atau boleh huruf yang lain atau F dalam kurung X, Y. Itu tidak apa-apa karena ini hanya masalah pemisahan saja. Tetapi secara umum yang kita pakai fungsi Z atau F, X, Y. Kemudian fungsi objektif atau fungsi tujuan itu adalah fungsi yang akan dicari penyelesaian optimumnya, penyelesaian minimum atau maksimumnya. Ciri yang kedua, kendala atau batasan masalahnya itu berbentuk sistem pertidaksamaan linear. Dikatakan sistem karena batasannya itu kan lebih dari satu pertidaksamaan linear. Nah, secara umum kalau yang ditanyakan itu nilai maksimum, itu tanda pertidaksamaannya biasanya kurang dari atau sama dengan. Sedangkan kalau yang ditanyakan nilai minimum, biasanya tanda pertidaksamaannya lebih besar atau sama dengan. Nah, kemudian nanti ada berapa banyak pertidaksamaan yang membatasi, itu tergantung di soal nanti. Kemudian variabel X itu kalau dalam masalah kontekstual, masalah sehari-hari, biasanya menyatakan jumlah barang. Jadi di sini kita perlu batasi bahwa X dan Y-nya lebih besar dari sama dengan 0. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Ditunggu video berikutnya, itu insya Allah nanti tentang sistem pertidaksamaan linear.